gini, apalagi saya lagi hamil gitu kan, terus adanya Bian yang nggak mau diem. Mas Dia ini bukan hanya sosok suami aja gitu buat saya. Kayak kalau saya tidur atau ketiduran, semuanya Mas Dia yang ngurusin gitu. Bahkan walaupun saya nggak ketiduran pun, saya kadang suruh tidur gitu. Udah, kamu istirahat aja, tidur aja, biar nanti Bian aku yang urusin. Terus kalau aku ketiduran, aku diselimutin, aku harus males minum obat, aku diambilin air, aku apa ya, kayaknya semuanya tuh hal-hal yang harus dilakukan istri itu suami pun melakukannya gitu kepada istrinya gitu. Dia tuh so sweet banget. Segala hal yang setiap harinya kadang saya selalu minta maaf gitu ya, belum bisa jadi istri yang baik, belum bisa nemenin atau melakukan setiap harinya ke Mas Zia tuh apa yang harus dilakukan seorang istri tuh saya nihil gitu. Apalagi sekarang saya lagi hamil muda, masih kadang mabok-mabokan, pengennya tiduran aja. Itu semuanya dihandle sama Mas Zia. Apalagi setiap malam Bian itu begadang. Jadi ya Mas Zia yang kadang tiap pagi saya nanya, Mas, jadi semalam bobo jam berapa? Kayak gimana posisi bobonya? Yang mandiin Mas Zia, yang pakaiin baju Mas Zia, yang bikinin makan Bian Mas Zia, yang nyuapin Bian Mas Zia, yang siapin makan aku, nyuapin aku juga Mas Zia. Kadang aku males mandi juga, segala macam apa ya dilakuin semua sama Mas Zia gitu. Jadi aku kadang ya Allah terharu banget sih punya suami baik banget kayak gini. Apakah semua suami di luar sana pun begini gitu? Terus Mas Zia bilang iyalah pasti gitu. Setiap suami pasti menyayangi istri anaknya gitu, pasti melakukan kasih sayang. Segalanya yang dia lakukan tuh semuanya buat istri dan anaknya. Tapi untuk hal yang nyebelin itu aja sih, paling lebih banyak di meja belajar. Kalau aku lagi bete, kayak Mas ayo sih gitu kita ngapain gitu, main-main atau main lawan catur atau apa. Pas itu hobinya belajar 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 dan belajar. Kadang aku sampai bete, Mas masih belajar ya Mas, masih lama enggak, ayo sih main gitu. Apalagi saya nggak dibutuhin apa, aku mau ambil kamu, aku milih minum gitu atau apa, segala hal kebutuhan dipenuhi dulu. Ketika sudah tidak ada, ya udah dia lanjut belajar gitu. Kayak gitu sih paling yang nyebelinnya. Nggak tahu kalau buat Mas dia, aku mungkin banyak nyebelinnya. Nggak, tadi ya hiperbola juga sih kalau saya selalu belajar. Nggak mungkin orang manusia selalu belajar tapi tetap bodoh kayak gini. Itu masih banyak salahnya, masih banyak kurangnya. Ya mungkin yang beberapa yang diucapkan istri saya tadi betul ya, tapi gini, bukan atas dasar saya bucin atau gimana ya, saya sama sekali tidak bucin ya, untuk dipahami bersama bahwa saya tidak menjadi budak cinta istri saya, tapi saya selalu apa ya, mengabadikan setiap momen yang saya punya dengan istri saya ya, bahwa ini adalah anugerah Allah, ini adalah apa ya, berkah yang Allah turunkan yang tidak mesti semua orang akan bisa merasakan. Nah, selama saya masih bisa merasakan untuk dapat apa ya, saling berkhidmah dengan istri saya, maka saat itu juga saya lakukan gitu. Saya tidak bisa mengkiri bahwa ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang kita pelajari setiap hari di pondok pesantren, di Darussunnah, di pengajian halaqah fajriyah, di apapun itu ya, muasyarah Nabi kepada istrinya, muasyarah Nabi kepada Khadijah, kepada Aisyah, itu hal-hal yang sangat romantis dan bisa dijadikan patokan. Meskipun penerapan dalam masa sekarang tentu berbeda, gitu ya. Saya tidak punya tips khusus bagaimana para suami akan menjaga, tapi cobalah renungi bahwa hidup kita ini terlalu singkat untuk tidak apa ya, saling mencintai satu sama lain. Apalagi istri kita ibaratnya orang yang tentu akan menemani kita sampai akhir hayat gitu. Ketika saya nanti sudah tidak bisa apa-apa, tentu istri saya yang akan melayani saya ya. Maka ketika saya bisa apa-apa, apa salahnya saya melayani istri saya gitu kan. Itu bukan suatu kebucinan kalau menurut saya, tapi suatu bentuk khidmah yang mana Allah tentu akan memberikan pahala atas hal tersebut. Lalu apa tadi bahasanya, yang menyebalkan dari istri saya apa ya, saya juga tidak banyak menemukan hal yang menyebalkan, sebab semuanya saya jalani dengan penuh kasih sayang dan rasa cinta. Jadi saya tidak memandang bahwa nyebelin banget sih atau gimana sih. Cuman ada kalanya mungkin begini, misalkan ketika istri saya sulit ogah-ogahan makan gitu kan, sedangkan saya ingin dia makan tepat waktu gitu ya, makan harus sering kali saya paksa untuk makan.
ceritakan gitu ya. Atau ada kalanya misalkan istri saya seringkali tuh mimpi buruk, dan mimpi buruknya itu diceritakan ke saya, padahal kita tahu ya bahwa mimpi buruk itu sebaiknya tidak diceritakan gitu ya. Dan itu mimpi itu ada kalanya kadang mendistraksikan saya gitu ya, meskipun kita tahu bahwa itu semua dari setan ya. Kata Rasulullah kan, mimpi buruk datang dari setan, nah tapi lebih baik datang dari Allah. Terus apalagi ya hal yang selebihnya sebenarnya nggak ada ya, alhamdulillah. Dengan segala kelebihan dan kekurangan istri saya tidak pernah mendapati sesuatu hal yang membuat saya menyesal, membuat saya namanya berkurang rasa sayang dan cintanya, itu tidak pernah. Jadi saya tahu manusia semua ada kurangnya, istri saya tentu ada kurangnya, nanti juga pasangan antum semua tentu ada kurangnya. Nah inilah yang akan dijadikan harus kita jadikan pegangan, bahwa ya ini sudah menjadi prinsip ya, harusnya dalam setiap pasangan, apapun kekurangan istri kita, apapun kekurangan suami kita, terima dengan lapang dada bahwa ini adalah ya anugerah dari Allah. Jangan dianggap bahwa ya kenapa sih kok istri saya nggak begini, saya menyesal menikah dengan dia. Jangan demikian ya, bahwa itu Anda nanti malah tidak bersyukur jadinya ya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur dengan kekurangan dan kelebihan istri saya, dan itu menjadi, saya harapkan itu menjadi pahala bagi saya ke depan, atau di timbangan amal kita insyaallah. Baik, mungkin itu ada lagi. Sebenarnya pertanyaannya banyak banget ya Mas, cuman kita jawabnya singkat-singkat aja kali ya, biar cepat. Jangan terlalu ini ya. Oke. Afan terlalu banyak Dan nggak apa-apa teh Mas ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya lebih ke rata-rata curhatan semua ini teh. Tapi memang kita sampai jam berapa nih? Sampai jam 11. Jadwalnya sampai jam 11. Okay. Ya, setengah jam. Mungkin tadi Safira ada pertanyaan titipan lagi. Iya, ini ada dari seorang, katanya ini untuk Teh Dewi kayaknya. Pesan Teh Dewi ke kita, terutama yang perlu kita persiapkan sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Lalu bagaimana perasaan Teteh untuk mengambil keputusan nikah muda? Gitu, Teh. Gimana ya? Mungkin pesannya sih kalian buat yang masih pada muda, yang masih pada jomblo, lebih baik jaga diri, bergaul boleh, bebas bermain dengan siapapun boleh, tanpa ada batasan apapun silahkan. Maksudnya batasan memilih pertemanan ya, bukan batasan pergaulan tanda kutip. Silahkan apapun selagi itu masih baik, masih sesuai syariat Islam, silahkan bereksplorasi sepuas mungkin, karena di masa muda itu yaitu hal-hal yang paling menyenangkan gitu untuk kita ceritakan ke anak-anak kita kelak, untuk menjadi sebuah kenangan di masa muda. Gimana ya Mas? Aku bingung. Aku sih nggak ngelakuin apa-apa ya, maksudnya ya udah gitu, seiring berjalannya waktu, seperti air mengalir aja, ada ini diikuti, ada itu diikuti, bermain sana sini, yang penting nambah ilmu, yang penting ada manfaatnya. Terus menurut saya nikah muda sih kayaknya pas sih ya, nggak muda-muda banget. Nikah muda mungkin di bawah 20-an. Saya 22 udah, menurut saya udah pas. Tapi memang saya tidak menginginkan suatu pernikahan itu bukan hal-hal yang diinginkan gitu, kayak misalnya pokoknya nanti 22 tahun saya harus nikah gitu, atau pokoknya nanti saya harus nikah setelah saya lulus kuliah, kira-kira pacar saya siapa yang harus saya nikahi atau kayak gimana. Saya nggak pernah mikirin itu. Saya hanya berpikir untuk memperbaiki diri. Ayo kita itu sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin, terus belajar saya lebih banyak memikirkan tentang anak sih sebetulnya. Di masa remaja saya harus bisa ini, harus bisa itu, harus tahu ini, harus tahu itu, nanti anak saya harus kayak gimana. Itu mikirinnya anak, bukan malah mikirin pacar atau mikirin suami. Toh nanti anak saya juga akan terlahir dari suami yang lebih baik gitu, kalau saya ingin anak yang baik gitu kan ya. Gimana ya? Saya bingung sih. Kalau untuk nikah muda kayaknya pas-pas aja, dan itu memang suatu kebetulan aja Allah kasih jalan untuk nikah. Padahal setelah lulus niatnya saya ingin belajar 1 tahun itu untuk lanjut ke S2 di tahun selanjutnya. Malah Allah kasih jalan
belajarnya iya, tapi dikasihnya garis finishnya gitu, dikasih garis finish untuk menikah. Oh ya sudahlah, kalau begitu saya ikuti aja jalurnya. Kayak gitu sih. Gak tahu kalau untuk pesan-pesan yang apa ya, pesan-pesan yang terperinci atau ditulis secara gamblang, kayaknya saya nggak punya gitu. Ya, baik. Gitu ya, jadi mungkin ngalir aja teh sambil memperbaiki Oke. diri ya. Ya kayak gitu, ngalir aja. Terus tadi Lopi tadi ya yang nyebelin itu, sebenarnya nyebelinnya juga gitu ya teman-teman. Nyebelinnya aja gitu. Apaan? Kan apa anak-anak Ya, itu istilah min. Para milenial. Oh gitu, ya. Oke. Mas Kak Aman mungkin Ya baik, mungkin karena juga keterbatasan waktu, kita kasih kesempatan. Ya ini kita kasih kesempatan. Ini kalau bertanya terus terkait, wah ini banyak penanya jomblo deh sepertinya. Jadi banyak yang mungkin curhat tips dan trik mungkin ya. Jadi tidak heran. Maksudnya ini sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu, saya kasih kesempatan untuk penanya langsung yang ada di room ini. Mungkin silakan. Mungkin lebih tepatnya apa ya, langsung nyalakan mic ya dan open kamera. Silakan ditanyakan. Untuk 2 pertanyaan terserah, mungkin dari perempuan atau dari laki-laki. Saya mau tambahin sedikit mengenai ini sebentar aja ya, mungkin 1-2 menit, bahwa sebelum kita nikah tadi kan disebutkan ada gangguan-gangguan sebelum nikah gitu kan ya. Ini ada kaitannya dengan bagaimana kita menyikapi orang lain di luar kita ya, bahwa kalau kita sudah punya keyakinan, kita punya niat yang sungguh-sungguh dan itu datang dari Allah, maka teruskanlah niat itu ya. Nggak peduli orang lain mau ngomong apa, selama niat Anda benar, niat Anda lurus, niat Anda memang lillahi ta'ala, bukan karena tendensi apapun, jalani saja. Allah akan tahu ya niat itu seperti apa, dan nggak peduli orang lain mau ngomong apa. Sebab gini, godaan saya atau gangguan saya dari dan istri saya ketika itu adalah kami berdua ini kan berasal dari kubu politik kampus yang berbeda ya. Saya dulu di PMII, istri saya di HMI. Tentu ini bisa dibilang rival abadi dan tidak akan pernah bisa bersatu. Tapi kita membuktikan bahwa ya walaupun PMI atau HMI itu sudah itu jubah yang bisa kita lepas kapanpun gitu ya, bahwa kita niatkan bahwa pernikahan ini untuk menjalankan sunnah Rasulullah, pernikahan ini menjalankan ibadah, ya sudah, apapun kubu kita, apapun jas yang kita pakai, warna apapun itu, mau hijau atau biru, itu tidak akan ada masalah ya. Tentunya itu suara-suara tadi itu dari kubu kampus itu, bahwa jangan nikah sama ini gini ya, itu menjadi halangan. Kalau kita terlalu condong pada dunia, pada kubu-kubu tersebut, dan kita punya kepentingan dalam kubu tersebut, Anda nggak akan jadi nikah, karena selamanya Anda akan terganggu oleh suara-suara dari luar. Ini itu ya. Ya, silakan. Yang mau bertanya monggo dipersilakan. Ya, dipersilakan untuk audiens yang berada di room ini. Silakan. Ini kesempatan emas ya untuk bertanya langsung kepada narasumber. Ini tadi ada pertanyaan yang berulang nih, nanyain kalau mau tahu tulisan saya. Tulisan. Saya jarang nulis ya, siapapun nih Mbak atau Mas. Ya, saya jarang nulis, tapi saya pernah nulis di Kompasiana, tapi sekarang sudah tidak aktif. Semoga nanti ke depan bisa aktif lagi. Ya, saya jarang nulis. Tulisan saya taruh di laptop saya, karena saya merasa saya khawatir tulisan saya nanti menjadi hujah ya, jadi setanggahan balik pada saya ketika saya tidak bisa menjalani apa yang saya tulis. Gitu ya, mungkin secara singkat. Silakan yang lain yang mau bertanya. Silakan. Oh ya, untuk tulisan-tulisan Azia bisa ditemukan di Twitter ya mungkin. Kalau ada yang ingin tahu. Tulisan pendek itu, tulisan pendek. Ya. Silakan dari dan sepertinya Basya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Basya ya, terpilih. Ya Ustaz, syukur. Ya, izin bertanya Ustaz dan Mbak. Siapa tuh? Ya, jodoh itu cerminan diri atau yang saling melengkapi gitu? Karena kami belum mencapai jenjang itu, jadi definisi menurut Mbak dan Ustaz seperti itu. Lagi Zoom. Atau pendapat apa?
Sama-sama. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Mbak Terima Syah. kasih, Mas. Silakan jawab dulu. Dari tadi duluan. Apa lagi? Oke, kalau saya melihat bahwa jodoh itu cerminan diri ya. Memang ketika dijalani kita melihat beberapa hal, bahkan banyak hal itu saling melengkapi ya. Namun sebelum menjadi jodoh atau sebelum akad ya, dan kita melihat calon kita, itu adalah cerminan diri kita ya. Sebagaimana kita sering melakukan kebaikan, maka insya Allah ya, yang segala sama kita taruh itu menjadi patokan bagi kita. Oh, ternyata dia juga suka demikian ya. Kan tidak mungkin orang yang sangat baik mendapat orang yang sangat buruk ya. Mesti dalam ujung dan ujung itu ada suatu pertengahan yang ada kalanya saya merasa ada beberapa hal yang ternyata saya sama dengan dia dalam hal ini saya juga merasa oh iya saya juga kurang di ininya, maka siapa tahu ya istri saya juga bisa melebihkan saya dalam hal tersebut ya. Saya melihat itu adalah cerminan. Maka dari itu ya, apa yang dilakukan istri saya untuk perbaiki diri, untuk menjadi baik, itu juga tercermin dalam bisa dibilang saya juga ketika itu ya membatasi diri dari hal-hal yang ibaratnya hal-hal yang memang bisa merusak hubungan taat taraf khidbah ya. Maka itu tercermin dari diri saya dan diri istri saya gitu ya. Silakan. Tapi kalau menurut aku sih jodoh itu saling melengkapi. Aku nggak bisa apa-apa, Mas Dia bisa apa-apa. Dan saya banyak nggak bisanya, Mas Dia banyak bisanya. Kayak gitu sih. Dan yang pasti jodoh itu udah ditentukan. Jodoh itu adalah takdir yang sudah ditetapkan. Jadi jangan takut nggak punya jodoh. Sendal jepit aja, kalau ketuker itu ketahuan. Tenang aja, Bes ya. Gitu. Mungkin yang lain. Gimana, Bes ya? Apa gimana? Kok ada Bian? Hai, Bian. Iya, ada Mas Dian di sini ya. Lagi main di belakang. Ya, Ustadz dan Mbak sudah terjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain silakan. Satu orang Silakan punya lagi. punya penanya lagi. Mungkin sekarang dari Mau nanya ke Ahmad? Silakan, siapa? Oh, Febri Yusuf ya. Silakan. Masya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah banget ya kisah beliau berdua. Saya juga sebagian telah membaca di bukunya. Di dalam buku kan tertulis kalau Teh Dewi mempunyai banyak mimpi ya. Di antaranya punya pesantren yang sekelas universitas dan juga punya keinginan untuk membangun lembaga untuk mewadahi orang-orang yang kurang mampu seperti itu. Apakah itu masih menjadi cita-cita dari Teh Dewi atau mungkin karena sekarang udah punya suami atau berkeluarga, apakah sekarang menjadi cita-cita bersama gitu? Terima kasih. Syukron. Ini yang nanya yang mana ya, Mbak? Namanya siapa? Febri Yusuf. Oh, Febri Yusuf. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Mimpi-mimpi itu tuh nggak mesti dari dalam tidur ya. Mimpi-mimpi ingin punya universitas itu mimpi yang langsung secara sadar dan saya ucapkan dengan kesombongan hati kepada teman-teman saya. Jadi suatu ketika waktu teman-teman masih banyak yang suka gombal-gombalin, masih suka banyak nyatain cinta itu kayaknya receh banget gitu kan, murah banget. Nah, ketika mereka nembak lah ya istilah kalian mungkin, itu saya selalu lontarkan hal-hal yang kayak gitu. Misalnya, Dewi kamu mau nggak sih jadi pacar saya, atau Dewi mau nggak sih kamu jadi istri saya. Saya selalu bilang mau aja asal ada syaratnya. Saya pengen punya saya ingin punya pesantren yang kayak universitas kelak. Jadi nanti minimal pondoknya tuh segede kampus kita aja nih, nggak gede-gede, aku bilang begitu. Nanti ada masjid di tengah-tengahnya, nanti rumah kita di samping masjid. Nanti itu tuh buat orang-orang yang kuliah di luar, nanti sambil mondok. Kan kebetulan saya waktu itu kuliah sambil mondok juga. Nah, kebetulan pondokan yang saya tempati waktu kuliah itu hanya sebatas dari bilik, tahu bilik ya? Bukan tembok itu kamarnya, dan itu dingin sekali, atapnya langsung keluar
kumuh lah. Kalau mama tuh kadang suka bilang, teh emang teteh betah di tempat kayak gitu. Kalau bahasa Sundanya matar kalau melek ngelihat ke atas tuh keperedoyan gitu, matanya tuh kena debu gitu. Saya asik-asik aja tinggal di tempat itu gitu, dengan teman-teman yang dengan segala kesederhanaannya, bahkan itu membuat hati saya terpicut gitu untuk pengen punya lembaga. Saya sih bodoh sebetulnya, saya sih nggak bisa apa-apa, tapi nggak tahu waktu itu hati saya tuh kayak pingin banget rasanya punya sekolah, pengen punya TK, pengen punya SD, pengen punya SMP, SMA yang sekiranya tuh bisa membantu teman-teman yang nggak mampu tinggal di tempat yang layak, karena di kosan tuh sayang-sayang gitu ya, bayar mahal ratusan ribu bahkan jutaan di kosan dengan fasilitas yang mewah, tapi nggak ada ilmu yang didapat, malah yang ada cuma teman-teman ikut nimbrung, nongkrong, tiduran, pulang ngacak-ngacak kosan gitu kan. Saya pernah ngalamin kosan 1 tahunan. Nah setelah ngerasain pondokan itu mulai hati saya ngelihat, oh teman-teman tuh pada bilang kayak gini, si Dewi mah nggak mau pindah dari kosan tuh karena pengen bayarannya lebih murah katanya gitu, nggak mau dia di kosan katanya gitu, karena mungkin teman-teman yang di pondokan waktu itu ngerasa si Dewi ini kayaknya punya kok, dia malah pindah gitu. Karena di pondokan kemarin saya tuh murah banget gitu, 1 bulan 80.000, dan itu kita ikut masak-masak sendiri di situ. Kayak terbangun aja, oh ya udahlah, saya pokoknya suatu saat saya pengen punya lembaga, saya nanti pengen punya pesantren yang kira-kira, tapi dulu cita-cita saya namanya Birrul Walidain bukan dari sunnah. Terus kayaknya pengen apa ya, udah saya gambar tuh sketsa pesantrennya kayak apa, nanti sistemnya kayak gimana. Nah pas teman-teman yang tadi jahil-jahil itu, saya lontarin lah cita-cita yang saya pengen benerannya itu. Mereka pada bilang, ya Dew lu jangan kayak gitu dong, tuh gue cuma bisa jadi satpamnya doang kalau kayak gitu katanya. Mana mereka malah begitu. Oh ya sudah, kalau begitu mereka nggak serius, saya bilang. Nah pas ditawarin sama laki-laki yang udah punya pesantren, dan katanya pesantrennya universitas, dan katanya rumahnya ada di samping masjid dan masjidnya ada di tengah-tengah, aku ini kayak sketsa cita-cita saya gitu. Hampir bingung dan terkaget-kaget. Makanya mama tuh selalu bilang, jangan suka asal ngomong. Pembicaraan itu seperti doa gitu. Jadi apa ya, aku tuh kadang kalau lagi ngomong suka ditepak jidatnya gitu sama orang-orang, jangan mimpi lah gitu. Masa punya pesantren universitas? Karena dulu saya nggak tahu dari sunnah itu apa, siapa, kayak gimana gitu. Nggak punya gambaran sampai ke Ciputat karena daerah saya ya lingkupnya kecil, segitu-gitu aja gitu. Ya doain semoga cita-citanya tetap berlanjut, tidak terkubur. Bahkan dari sekarang kadang saya suka bilang, Abah, kalau misalnya kita punya pesantren perempuan, Uma ya yang bareng-bareng sama adik-adik perempuannya gitu. Karena saya senang gitu ngobrol-ngobrol sama santri, main-main, walaupun obrolan saya kurang menarik gitu. Kayak gitu sih. Ya, mungkin Siapa tadi Febri? Memang ingin punya suatu lembaga yang untuk membantu orang itu kan dengan Iya. barang murah. Tapi jangan dikira nanti jadi Darussunnah jadi murah ya. Kan? Ini tidak akan berlaku. Ya, tapi gini ya memang Darussunnah sudah ada sistemnya lah. Ya bukan berarti gara-gara mimpi istri saya terus saya merubah sistem Darussunnah ya. Insya Allah semua antum semua orang-orang mampu dan dapat terus belajar di Darussunnah dengan kondisi finansial yang ada. Tapi masih murah sih Pak kalau dibandingin kosan. Betul. Kosan sekarang mahal-mahal kan ya? Nah, saya pernah merasakan kosan. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain, silakan. Baik, ini mungkin tadi ada yang benar-benar menitipkan banget. Ini pertanyaan terakhir tidak apa-apa ya, Mas Zia sama Teh Dewi? Monggo. Terakhir. Katanya harus dijawab katanya. Harus. Ini pertanyaan yang cukup mungkin ya curhat juga ya. Terakhir ini saya simpulkan, jadi ada yang bertanya seberapa lama sampai bisa yakin dia jodoh kita, dan ada pertanyaan lain, sampai kapan kalau seorang perempuan atau ya laki-laki itu menggantungkan, itu gimana sikap kita ya, bahasanya anak sekarang ya tidak dijawab, tidak ada kejelasan, mungkin seperti itu Mas. Gimana untuk jawaban dari Mas? Sejauh mana yakin? Kalau saya pribadi yakin bahwa Gus Zia ini adalah jodoh saya,
itu ketika akad. Jadi sebelum akad, dari proses hitbah, walaupun udah dikasih cincin, walaupun udah banyak persiapan pernikahan, saya masih belum yakin kalau Mas Jaya ini jodoh saya gitu. Saya yakin Mas Jaya ini adalah jodoh saya ya ketika kita sudah satu kamar, terus Mas ternyata jodoh saya ya gitu, kayak gitu sih, masih terheran-heran gitu. Sebelum akad diucapkan saya masih belum yakin kalau beliau jodoh saya, karena siapa tahu ketika kita udah yakin terus nauzubillah akad salah satu dari pengantinnya ada yang meninggal atau kayak gimana, atau ya nauzubillah lah ya gitu. Jadi saya yakinnya setelah nikah, setelah akad. Gak tau kalau Mas dia. Terus yang kedua gimana ketika digantungkan atau digantungkan? Saya sih pasti belum pernah digantungkan. Kalau digantungkan gimana ya? Mungkin minta kepastian aja sih, karena buat apa sih yang ngegantunginnya juga gitu, ngasih harapan yang nggak pasti gitu buat pasangannya. Mendingan lepasin aja dulu, mendingan serahin sama yang di atas. Ntar juga kalau udah jalannya insya Allah kasih mudah gitu. Apa lagi? Oke ya, jadi saya yakin bahwa istri saya ini adalah jodoh saya. Saya juga tidak bisa tadi sebagaimana saya ditanyakan kapan sih mulai suka dengan istri kamu atau mulai cinta dengan istri kamu, saya sulit menjawabnya karena tadi hal yang perasaan itu datang bertahap. Nah kalau yakin juga demikian. Saya juga ketika sudah mengkhitbah istri saya, dan jarak antara khitbah kepada akad nikah itu kan agak lama. Nah itulah saat-saat kita untuk memupuk keyakinan. Ya, caranya memupuk keyakinan itu banyak. Ya, baik dari kita sendiri seperti tadi saya yang melaksanakan atau menerapkan satu dariah, atau memperbanyak referensi-referensi untuk ya menjadi suami yang baik, membaca banyak hadis-hadis, membaca banyak nasihat-nasihat ulama mengenai bagaimana dalam mengatur keluarga. Itu insya Allah yang hal-hal kecil seperti itu, meskipun kapasitasnya adalah sebagai bacaan, sebagai asupan ilmu, saya yakin itu akan menambah keyakinan bahwa Bismillah, saya yakin saya akan memasuki suatu tahap di mana itu akan sangat berbeda sekali dengan hidup saya sebelumnya gitu ya. Hidup saya sebelumnya yang seorang single, yang seorang jomblo, itu akan sangat berbeda ketika saya nanti harus sudah mengurusi orang. Saya harus memikirkan bagaimana ya istri saya harus makan, bagaimana istri saya harus nyaman dalam hidupnya, dan itu hal-hal yang dipupuk setiap hari. Bukan sesuatu yang kita cari kapan yakinnya sih. Hari ini kok belum yakin, ya udah saya tunggulah besok itu tidak. Ya, yakin itu adalah ketika kita berusaha untuk meyakinkan diri kita sendiri. Nah, insya Allah Allah bantu. Ya, tentu di dalam usaha itu kita juga ada doa, ada istikharah, ada ya berbagai riyadhah, berbagai amalan sunnah yang itu nanti ya sedikit demi sedikit akan meyakinkan gitu. Nah, sebaliknya kalau misalkan Allah tidak menjodohkan kita dengan calon tersebut, tentu riyadhah, amalan sunnah itu juga akan membantu agar Anda melupakan, agar Anda melihat bahwa dia bukan jodoh saya gitu. Itu semakin yakin dalam hati itu akan ibarat kita memupuk sesuatu yang akan berkembang, yang akan menjadi sesuatu yang tumbuh. Nah, itu begitu pula dengan keyakinan dan juga tidak yakinan. Anda kalau nggak yakin sama calon Anda atau ya sudah, tinggalkan saja. Jangan memaksakan yakin. Saya cuma mau sama dia, saya nggak mau sama orang lain. Saya paksakan yakin, itu malah nggak jadi. Ya itulah, itu pengalaman pribadi ya, tentu tidak akan bisa diterapkan ke semua orang. Itu berbeda, setiap orang punya kisah, setiap orang punya cerita. Namun kalau ditanyakan bagaimana keyakinannya, maka itulah jawaban kami. Sama tadi ya, mungkin jawabannya terhadap yang digantungin tadi sebagai bagaimana jika hubungan tidak pasti, tidak jelas ketidakpastian itu tadi ya. Kan yang memberikan perasaan itu Allah, yang mencabut perasaan juga Allah. Ya udah, minta sama Allah lah ya, mau yakin atau tidak, mau pasti atau tidak ya. Sebelum Anda nanya ke orangnya, Anda tanya diri Anda sendiri dulu. Tanya diri Anda sendiri, saya yakin nggak sama dia. Kalau yakin, bismillah, tanya ke orangnya. Kalau orangnya punya kepastian ya bismillah, jalan bersama. Kalau orang yang tidak punya kepastian, ya sudah, jangan berdalih bahwa kita jalanin aja dulu ya, nanti juga di tengah jalan ada caranya, nah itu bullshit kayak gitu. Jalanin aja dulu itu juga sesuatu yang
apa ya, orang laki pengen nyamannya aja atau perempuan ingin nyaman saja tapi tidak ingin komitmen di dalamnya. Mungkin itu ya kawan-kawan. Baik, cukup terhanya ya, mungkin beberapa teman-teman mungkin mulai tersadarkan ya setelah jawab yang mungkin bertanya-bertanya, semoga sadar sadar dan ya itu tadi, serahkan diri, serahkan semuanya itu kepada